sahabat Hermina, jumpa lagi dengan saya Meka Afifi dalam acara Hermina Podcast. Nah, episode Hermina Podcast kali ini kita akan bahas tentang puasa pada ibu hamil dan menyusui. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik sekali untuk membahas tentang apa sih atau bolehkah ibu hamil dan ibu menyusui itu berpuasa. Nah, siapa lagi kita kedatangan narasumber dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dr. Feby Febrina Impresiana SPLK. Halo Dr. Feby. Hai Meka, akhirnya nyampe juga aku ke podcast Hermina. Alhamdulillah. Dokter bisa menyapa sahabat Hermina terlebih dahulu. Selamat sore sahabat Hermina semua. Perkenalkan, saya Feby, Dr. Feby Febrina Impresiana, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Hermina Ciputat. Nah, Dr. Feby ini dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat ya. Dokter, ini kan sudah memasuki hari ke-3. Hari ketiga ya dok ya? Hari keempat. Hari keempat berarti ya. Hari keempat di bulan puasa ini. Nah, nggak ada yang batal dok? Atau sudah ada yang batal? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah masih full ya dok masih ya. Full. Nah dokter kan profesinya sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya dok ya. Tentunya mungkin masyarakat awam itu banyak yang bertanya-tanya atau memang sebagian juga sudah merasakan boleh nggak sih sebenarnya orang hamil itu dan menyusui itu berpuasa, kan ada bayinya gitu. Nah itu takut kurang kebutuhannya gitu. Nah itu kita akan membahas ya dok ya seputar puasa pada ibu hamil dan pada ibu menyusui ya dokter ya. Nah dok, sebenarnya ya dok ya prinsipnya itu ibu menyusui dan ibu hamil itu boleh nggak sih dok berpuasa itu? Jadi gini, memang kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari terutama ibu hamil ya. Ibu hamil tuh yang datang, boleh nggak sih dok kita puasa gitu. Sebelumnya saya mau saya mau bahas dulu dari segi syariahnya gitu ya. Ini saya sadur dari tulisan guru besar saya, Dr. Arya Wibawa, dokter spesialis obstetri dan ginekologi feto maternal. Jadi beliau membahas tentang ya syariatnya kan memang kita semua umat muslim pasti harus berpuasa Ramadan dan itu wajib. Dan itu ada di surat Al-Baqarah. Tapi ada 3 yang memang diberikan pengecualian atau kemudahan. Orang sakit, musafir, sama orang yang merasa tidak mampu untuk menjalankan puasa. Jadi itu dulu prinsipnya. Tapi orang hamil dan menyusui itu masuk kemana sih? Orang sakit kah? Iya. Gitu. Apa musafir kah? Iya. Apa yang tidak mampu kah? Gitu. Dibilang orang sakit juga bukan. Karena karena hamil itu kan kayak suatu hasil konsepsi, hasil kehamilan, sesuatu yang diharapkan. Jadi nggak mungkin dong. Kan orang pasti datangnya justru pengen cepet hamil gitu kan, bukan sesuatu yang sakit gitu. Jadi dibilang sakit juga bukan. Tapi berpotensi untuk menyebabkan sakit juga. Jadi ada beberapa hal yang kadang hamil di awal-awal mungkin terasa ringan, tapi ketika persalinan mungkin terasa berat. Terutama terutama pada pasien-pasien yang mengalami komplikasi ya, dok, ya. Gitu. Jadi memang bisa dibilang sakit, bisa dibilang juga enggak. Tapi gitu, ya dibilang enggak sakit memang kan suatu kehamilan itu kan sebagai proses suatu konsepsi, suatu reproduksi. Jadi banyak orang yang juga berharap akan kehamilan itu, malah mengupayakan untuk kehamilan itu. Baik. Tetapi memang kehamilan juga setara dengan suatu kondisi sakit, di mana awalnya mungkin terasa ringan, tetapi ketika akhir-akhir mungkin berat, terutama persalinan gitu ya. Apalagi pada pasien-pasien yang mengalami komplikasi. Jadi memang ada kecenderungan bisa jadi sakit juga. Gitu ya, dok, makanya beberapa hadis Rasulullah nih aku bacain juga ya, yang hadis An-Nasai dan hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir dan meringankan puasa bagi musafir. Juga puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Jadi wanita hamil dan menyusui diberi kemudahan sama Allah untuk
ini untuk melakukan tidak harus melakukan puasa. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa suatu kehamilan juga itu adalah suatu proses pembentukan manusia, pembentukan seorang, kalau lebih hebatnya kita bilang membentukan suatu khalifah gitu, memimpin gitu. Ya, Dok, ya. Jadi kalau misalnya kita berpuasa tapi kita zolim, kita tidak memperhatikan nutrisinya, tentu kan apa yang dibentuk kan tidak secara otomatis akan baik. Perlu kita upayakan dengan usaha bahwa nutrisinya harus mencapai sampai ke bayinya juga. Harus dipikirkan seperti itu ya, Dok, seperti ya. itu. Jadi ya yang paling penting kalau secara syariah boleh melakukan puasa, tetapi tetap memperhatikan nutrisi yang dikandungnya. Jadi nutrisi yang diterima oleh bayinya tetap harus diperhatikan. Jadi secara syariah sekilas dari hadis dan Quran yang saya baca dari tulisan Dr. Arya itu, jadi memang tetap boleh memperhatikan, tetap boleh puasa, tapi dengan perhatikan nutrisi yang dimakan oleh ibunya, karena kan memang bayi itu sangat bergantung dengan kondisi ibunya kan? Ya, Dok, ya. Betul. Terus secara medis, kalau secara medis, kalau kita baca dari WHO, apa sih definisi sakit? Kan definisi sakit itu kan kalau ada ketidakseimbangan fungsi tubuh secara fungsi mental, sosial, spiritual dan jasmani, sehingga menyebabkan fungsi tubuhnya terganggu. Nah, kalau dari beberapa dokter yang ini kan bilang bahwa hamil itu memang ada gangguan fungsi, tapi itu merupakan adaptasi akan suatu kehamilan, akan keberadaan janin dalam perutnya. Jadi secara medis bukan dibilang suatu kesakitan, jadi itu suatu adaptasi dan tidak mengganggu fungsi tubuh. Jadi bukan dianggap sakit juga gitu. Oke, berarti dari segi syariah juga tidak ada maksudnya tidak ada statement bahwa puasa bagi ibu hamil itu dilarang atau apapun ya, Dok, ya. Dari segi medis juga sama. Jadi memang kesimpulannya adalah yang penting itu terpenuhi nutrisinya gitu. Kita jangan zolim ya, Dok, ya. Tadi yang ingat untuk di highlight gitunya bahwa ya kita harus memberikan juga, ingat, dan ada yang membutuhkan gitu, seperti itu ya, Dokter, ya. Lalu dari melanjutkan dari pertanyaan yang tadi, Dokter, strategi apa sih, Dok, untuk bagi ibu hamil gitu saat berpuasa itu, strateginya seperti apa itu, Dok? Jadi biasanya sih saya sih menjelaskan pasien biasanya sama aja sih, Bu, sebenarnya ya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harusnya puasa dan tidak puasa tuh harusnya sama aja, ya. Jadi kalau hanya mengatur jadwalnya, diatur sekarang buka puasa dan sahurnya, kita harus tidak makan dan minum selama sahur dan berbuka, itu aja. Tetapi prinsipnya nutrisi yang diterima oleh bayinya, nutrisi yang kita makan harus terhitung dengan baik gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sahabat Hermina mungkin bisa ingat. Saya memberikan sedikit tips, ini juga saya dapatkan dari guru saya. Jadi kalau tentu saja kan kita sebelum puasa kita mempersiapkan diri. Pertama kita persiapkan diri dulu, apakah terutama kenaikan berat badan kita sesuai nggak sama yang direkomendasikan dokter. Pertama tentu aja kita konsultasi ke dokter untuk lihat berat badan bayi, berat badan ibu kenaikannya sesuai rekomendasi atau enggak. Yang kedua, tips yang mudah banget gini, 2 makan besar yang lengkap, 2 makan camilan atau susu formula. Itu dari segi makanan ya. Kalau dari segi minum mungkin yang lebih mudah kita ingat, kalau berat badan antara 60 sampai 80 kilo, kebutuhan air minumnya kurang lebih 2,5 sampai 4 liter. Nah, itu mudah kita ingat kan. Jadi kita tinggal membagi asupan cairan antara buka sama sahur. Tapi kalau yang tadi saya ingatkan sahabat Hermina tentang 2 makan besar dan 2 makan
camilan, itu cara membaginya misalnya gini. Ketika berbuka puasa, kita makan camilan atau susu formula boleh. Kemudian ketika setelah sholat Isya selesai, kita boleh makan besar, makan lengkap. Ya, makan lengkap. Kajian itu sih biasanya pregnancy foodnya tuh yang biasanya dibagi 4 tuh. Karbohidrat, buah, sayuran, protein. Nah, kemudian setelah sholat tarawih, biasanya kita lanjut ke makan makan camilan lagi atau susu formula. Ketika sahur baru kita makan lengkap lagi. Jadi itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kriteria kita. Dan upayakan dalam sebulan itu paling tidak kita punya coret-coretan lah. Kita mau makan menu apa nih? Ada 1 bulan. 1 bulan itu kita lihat kita menunya apa nih? Makan sahurnya apa, bukanya apa, camilannya apa. Paling tidak kita punya draft lah untuk coret-coretan kita kira-kira makan apa. Dan ada evaluasinya, artinya dalam pengawasan. Jadi kalau misalnya kita coba nih seminggu berpuasa atau 2 minggu, seminggu dulu lah berpuasa, dilihat berat badannya. Kan rata-rata berat badan itu naik antara 0,3 sampai 0,5 kilogram per minggu. Naik nggak segitu? Perlu nggak kita evaluasi ultrasound kalau nggak naik? Perlu banget. Kalau kita nggak naik berat badannya, kemudian kita kok perutnya nggak tambah gede kelihatannya, kita perlu lakukan evaluasi. Jadi artinya dalam pengawasan, Mbak Meka. Jadi terus untuk mungkin sedikit yang bisa kita protein makan itu ketika buka sahur, upayakan makan yang karbohidrat yang kompleks, yang simpleks kayak mie gitu atau tepung, biasanya cepat kenyang. Jadi nggak pengen makan lagi. Jadi mestinya kita makan camilan, buka puasa, makan lengkap, kemudian makan camilan lagi nggak tercapai. Terlalu banyak lemak juga, misalnya kopi atau kafein juga itu juga mengganggu. Jadi bikin kita perutnya tambah begah, kenyang. Terutama orang hamil ya. Orang hamil kan sudah begah perutnya, terutama trimester kedua, ditambah minum kafein terlalu banyak, mungkin teh terlalu banyak, jadi tambah begah dan dia nggak ada keinginan untuk makan lagi. Padahal kan sebenarnya nutrisinya belum terpenuhi, hanya rasa kenyang yang dia dapat. Gitu. Karena makan yang tadi itu ya dok ya. Iya. Oke. Ya, jadi memang ada strateginya ya dok ya. Yang tadi dokter sampaikan gitu ya, ternyata nggak yang asal makan, yang penting makan kenyang gitu. Ternyata nggak seperti itu ya dok ya. Harus memenuhi karbohidrat, kalori, lalu pembagian jadwal makannya. Betul. Gitu ya dok ya, antara makan lengkap dengan camilan itu harus seimbang gitu ya dok ya. Oke, nah lalu dok, kondisi ibu hamil yang seperti apa sih dok yang tidak boleh berpuasa itu? Kondisi ibu hamil ya mungkin kalau yang paling mudah ya, kondisi ibu hamil yang misalnya dia mengalami punya penyakit tertentu lah, misalnya kita lebih sering kita mungkin lihat seperti orang yang diabetes dalam kehamilan, atau kondisi seperti underweight. Kalau diabetes kan dianggapnya overweight, tapi sebenarnya dia malnutrisi juga. Jadi dia untuk berpuasa itu dia harus lebih punya aturan, karena ketika dia gulanya terlalu rendah itu membahayakan bayinya juga. Jadi kondisi diabetes mellitus, kondisi ada penyakit kronis tertentu, misalnya, terus kondisi underweight, ibunya underweight itu juga itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa. Kemudian kalau kita pantau beberapa bulan terakhir ini mungkin berat badan ibunya nggak naik-naik, juga berat badan bayinya juga pertumbuhannya terhambat, itu kita sarankan tidak harus puasa. Tidak harus berpuasa ya dok ya. Dan apabila misalnya si pekerjaannya ibunya adalah misalnya pekerjaannya terlalu berat mungkin ya, dan dia mungkin
harus di luar rumah atau di aktivitas yang cukup berat kira-kira lebih dari 8 jam. Itu juga kita sarankan tidak tidak berpuasa. Oke. Gitu. Mohon maaf dokter, kalau misalnya ibu bekerja misalnya di kantor gitu yang sampai 8 jam seperti itu, apakah termasuk dok kriterianya? Iya, termasuk berat atau tidak itu dok? Kalau di kantor dengan aktivitas yang tidak terlampau berat, hanya duduk, mungkin jalan sedikit, itu sih sebenarnya tidak ya. Gitu. Cuman masalahnya memang mengatur nutrisinya kalau di kantor tuh benar-benar harus kita pinter-pinter ya. Iya ya dok ya, gitu. Mungkin atau misalnya tenaga medis mungkin ya dok ya. Itu tenaga medis bagaimana dok? Misalnya tenaga medis yang sedang hamil, itu kan mobilitasnya kencang sekali gitu ya dok ya. Itu boleh nggak? Nah mungkin tenaga medis, itu juga tenaga medis mungkin kita harus dalam pengawasan. Artinya tenaga medis yang memang kerjanya di IGD yang nggak berhenti-berhenti. Nah itu tuh dok. Atau yang memang di ruangan tapi ruangannya memang lagi full gitu ya dok ya. Nah itu mungkin kita juga harus evaluasi tuh, evaluasinya berat badan dia naik nggak, berat badan bayi naik nggak. Makanya memang dalam kondisi tertentu memang kita harus minta pengawasannya lebih nggak sesuai dengan kontrol hamil biasa. Jadi memang pengawasannya lebih ketat ya dok. Berarti ya dok. Kerjanya kan pasti di atas 8 jam. Betul dok. Dan kalau memang kondisinya lagi full, sebaiknya sih disarankan tidak usah berpuasa dulu, karena memang pasti tidak bisa pasti kerjanya akan terasa berat dan akan mengganggu kemungkinan. Mungkin dia dehidrasi lah bisa, atau dia misalnya sahurnya kurang, iya, betul. Atau mungkin dia bisa hipoglikemi. Kan tanda-tandanya biasanya sih akan sangat terlihat kalau dia memang tubuhnya tidak mampu untuk menghandle kondisi ibu dan bayinya. Jadi biasanya ada beberapa hal sih yang mungkin akan dirasakan sama ibunya. Salah satunya mungkin kayak pusing, lemas, tanda-tanda kontraksi. Nah itu mungkin sebaiknya sih tidak berpuasa dulu. Dok, ya. Nah berarti menyambung dengan pertanyaan yang ini nih dok. Di pertanyaan yang sebelumnya kan kondisi ibu hamil yang tidak boleh berpuasa itu seperti apa. Nah di pertanyaan ini, kondisi apa saja yang mengharuskan ibu hamil yang sedang puasa itu harus berbuka? Mungkin kayaknya nyambung dengan yang tadi ya dok ya. Ya jadi memang ada beberapa hal yang mungkin yang tadi yang saya bilang, yang kapan sih kita harus berbuka gitu. Mungkin dengan dengan motivasi yang kuat, mungkin ibu hamil bisa saja dia bilang, oh saya kuat saya nggak akan buka puasa gitu. Tapi tubuhnya kan mungkin tidak akan kuat. Tanda-tandanya mungkin banyak sih, tanda-tanda kayak dehidrasi yang tadi saya bilang, lemes, terus pusing, mungkin bisa disertai dengan mual, atau tanda-tanda hipoglikemi, gula darahnya rendah, itu juga bisa disertai dengan pusing, lemas, atau tanda-tanda bayinya juga memberikan tanda-tanda dehidrasi seperti kontraksi gitu ya, rahimnya, iya. Atau ada bahkan yang lebih ini lagi mungkin sampai dengan perdarahan. Oh, bisa sampai perdarahan ya dok? Iya, karena mungkin kontraksinya dibiarkan terus-menerus, akhirnya dia mungkin keluar, bukan perdarahan, mungkin seperti flek gitu. Nah, itu mungkin bisa terjadi ya dok ya? Bisa ibu seperti hamil itu. Jika misalnya kita memaksakan untuk berpuasa, itu bisa saja terjadi seperti itu ya dok ya? Iya, salah satunya kontraksi yang menyebabkan komplikasinya seperti flek, gitu. Perdarahan. Oke dok. Jadi memang ada beberapa kasus ya sahabat Hermina yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Feby. Mungkin coba introspeksi diri, atau misalnya dirasa salah sendiri mungkin ya dok ya. Iya, betul. Saya kuat nggak nih berpuasa dari yang sudah dijelaskan oleh dokter Feby itu, apakah saya bisa maksudnya mempertahankan melakukan ibadah puasanya sampai full, atau memang ada salah satu kategori yang tadi dokter sebutkan, maksudnya tidak boleh berpuasa nih gitu. Nanti kapan harus berbuka? Iya, gitu kapan harus berbuka. Nah, mungkin sahabat Hermina bisa untuk mengkaji diri sendiri mungkin ya, seperti itu deh dok ya. Oke dokter. Nah, untuk pola makannya nih dokter. Nah, pola makan yang seperti apa sih dok, atau pola makan dan minum untuk ibu menyusui biar ASI-nya itu tetap banyak, itu seperti apa sih dok? Kalau untuk ibu menyusui sih, mungkin yang paling harus
diperhatikan dia intake cairannya harus cukup dulu. Ya tadi intake cairannya sekitar 2,5 sampai 4 liter. Setelah itu mungkin kita kembali ke nutrisinya. Nutrisinya pilihannya juga harus makanan yang bergizi, kayak protein, lemak juga boleh tapi tidak terlalu banyak. Kemudian hindari kafein dan teh. Jadi boleh tapi tidak boleh terlalu banyak. Kemudian makannya juga harus yang serat yang tinggi. Makannya juga tinggi protein biasanya. Jadi dengan menyusui kan hampir sebenarnya kalori yang diharapkan saat menyusui dan hamil itu kan sama sebenarnya. Kurang lebih 1/3 kilokalori dari 1/3 lebih banyak daripada ini, tergantung berat badan masing-masing. Tapi rata-rata 300 sampai 500 kilokalori tambahannya. Jadi supaya dia kuat berpuasa atau sambil menyusui dan tetap ASI-nya tetap banyak. Jadi kaidah-kaidah nutrisinya memang harus terpenuhi ya dokter ya. Terpenuhi. Kalau ada beberapa tips yang mungkin misalnya gini. Kebutuhan proteinnya, misalnya proteinnya bisa dari daging merah atau daging putih ya. Daging putih kita bilang ikan atau ayam. Daging merah daging sapi ya atau yang lainnya bisa. Nah itu biasanya kita diperlukan kurang lebih masing-masing nih 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Per potongnya kurang lebih 150 gram. Gitu. Aturannya seperti itu. Seperti itu. Kemudian itu gambaran kasarnya ya. Kemudian untuk sayuran, misalnya sayuran kita harus konsumsi kira-kira 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah itu dibilangnya mungkin dianggapnya cukup untuk dianggapnya cukup untuk memenuhi nutrisi selama hamil dan menyusui. 3 sampai 4 kali dalam seminggu dokter? Betul, 3 sampai 4 kali. Oh gitu, jadi Kak mesti tiap makan itu mencakup semuanya gitu dok? Betul, harus ada di semuanya. Termasuk protein yang hewani maupun protein yang nabati. Protein nabati kan kita tahu kayak ada misalnya brokoli itu protein nabati. Tahu tempe itu protein nabati. Jamur juga protein nabati. Jadi kalau bisa kita memenuhi seluruhnya gitu ya dok ya. Seluruh nutrisi yang diperlukan. Karena tidak semua nutrisi juga. Sama satu lagi mungkin suplemen. Selama puasa itu sebaiknya kita minum suplemen esensial, vitamin. Karena tidak semua suplemen esensial itu suplemen esensial atau zat esensial itu tidak diproduksi di tubuh. Jadi harus dari luar. Jadi memang ada beberapa zat yang harus kita minum dari vitamin atau suplemen. Atau misalnya kalau nggak vitamin suplemen, susu ya. Susu formula untuk kehamilan itu. Alangkah baiknya lagi double gitu ya dok ya. Iya, alangkah baiknya kalau kita merasa masih kurang kita double nggak apa-apa. Aja susu dengan... Karena kan kita ada jatah camilan itu kan. Iya. Dua makanan lengkap besar dan 2 makanan camilan. Oke, jadi bisa double juga misalnya susu formula dengan maksudnya susu hamil atau susu misalnya yang untuk menyusui gitu ya dok ya, dengan suplemen mungkin ya dok ya, itu lebih lengkapnya kali ya dok ya, seperti itu. Tambah lagi misalnya ibu hamil untuk intake-nya itu misalnya makan buah-buahan gitu mungkin ya dok ya. Iya, makan sayuran, buah-buahan gitu, seperti itu ya dok ya. Nah tadi saya sedikit menyimak nih dok. Berarti ibu hamil itu sebetulnya boleh dok minum kopi dok? Boleh, cuman dibatasi. Artinya gini, kalau kopi itu saya membatasinya sama pasien gini, sebaiknya hanya boleh 1 gelas, 1 gelas per hari. Dalam sehari itu ya. Kalau teh memang kafeinnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak dibanding kafein dari kopi. Tapi memang kita membatasinya ya mungkin jangan terlalu setiap minum harus teh gitu ya dok ya. Iya. Oke, berarti pada prinsipnya ibu hamil masih boleh minum kafein dan teh gitu ya dok ya. Tapi selama berpuasa ini mungkin diatur kali ya dok ya. Apalagi kalau yang misalnya ibu hamilnya dengan komplikasi dia bermasalah dengan lambungnya gitu ya dok. Iya betul, terutama yang trimester pertama mual muntah. Nah itu juga memang kita membatasi
menyarankan untuk membatasi konsumsi kafein dan tea. Dibatasin, prinsipnya sih dibatasin ya dok ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, betul kan ya dok? Betul. Setuju. Setuju ya dok. Tidak hanya untuk ibu hamil saja, berlaku untuk saya juga ya dok. Saya juga. Berlaku untuk saya juga karena Berlaku sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya Iya, dok. benar-benar setuju. Nah dokter, pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin bisa sahabat Hermina juga menunggu nih dok. Apa sih dok tipsnya gitu? Maksudnya kesimpulan dan tipsnya dari Apa tema yang kita bicarakan sekarang ya? Tema di sore hari ini itu apa dok? Jadi sahabat Hermina semua, jadi kalau kita melihat secara syariah, semuanya tuh mendukung orang hamil untuk memberikan nutrisi kepada bayinya. Nutrisi full kepada bayinya itu lebih utama dibanding puasanya. Karena puasa mendapat kemudahan dari Allah untuk tidak dilakukan terutama pada ibu hamil dan menyusui. Karena ibu hamil itu kan dia menghasilkan manusia dan khalifah yang akan ada di muka bumi ini. Jadi diharapkan nutrisi yang diharapkan juga masuk harusnya yang terbaik, bukan asal atau secara otomatis saja lewat begitu, tapi memang diupayakan harus masuk nutrisi yang memang terbaik untuk bayinya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, secara medis dan syariah juga sebenarnya tidak ada sesuatu yang melarang saklek tidak boleh berpuasa, tapi ada kondisi tertentu yang memang harus kita perhatikan untuk tidak boleh berpuasa. Jadi seharusnya memang untuk berpuasa itu awal yang dilakukan adalah memeriksakan kondisi kehamilannya dulu kepada dokter atau bidan, atau terutama dokter mungkin melihat kondisi sekalian USG, melihat kondisi ibu dan bayinya, apakah dia layak untuk melakukan puasa. Dan tetap dalam pengawasan, artinya dia tiap per 2 minggunya tetap dalam pengawasan apakah dia berpuasa ini sudah sesuai nggak sih, pola makannya sesuai nggak sih, ininya apa, zat yang masuk di dalam kehamilan dan kandungannya. Kemudian memperhatikan juga tadi ya Mbak Meka yang kira-kira kondisi apa aja yang nggak boleh. Betul dok. Tadi kondisi ada penyakit tertentu, kondisi misalnya diabetes, hipertensi, atau mual muntah dalam kehamilan, atau underweight yang tadi saya sudah itu ya, sudah bicarakan sebelumnya. Memperhatikan itu. Dan yang terakhir mungkin apa yang kita makan seharusnya sih memang pada kehamilan yang memang kita rencanakan, dan pada kehamilan yang pada kehamilan yang pada pasien yang ingin berpuasa, terutama pada orang yang hamil yang ingin berpuasa, sebaiknya memang di planning makanannya. Tiap harinya dalam sebulan itu kita planning. Jadi apa yang kita masuk insya Allah nggak akan jadi kurangan atau kelebihan gitu. Gitu ya dok ya. Untuk kesimpulan sekaligus tips mungkin ya dok ya. Tips tema yang dibahas kita di sore hari ini tuh. Sangat menarik sekali dok. Ini temanya ini sebetulnya pas banget karena mungkin bulan Ramadan ya dok. Jadi sebagian mungkin sahabat Hermina yang sedang hamil gitu itu kan sambil bertanya-tanya juga ya dok ya. Sebenarnya boleh nggak sih puasa? Ada yang bilang kok kamu hamil puasa sih, kok kamu menyusui puasa sih gitu kan. Mungkin ada sebagiannya seperti itu. Nah sahabat Hermina, tadi sudah dijelaskan semua oleh dokter Feby apa saja sih yang boleh dan tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui itu berpuasa gitu. Betul. Ya dok ya, kondisinya seperti apa yang boleh dan tidak boleh untuk ibu hamil dan ibu menyusui gitu dok ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya dok untuk pembahasan sesi selanjutnya. Insya Allah ya dok ya, kita nanti akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kita nggak kerasa nih dok, kita ngobrol panjang lebar membahas tentang puasa pada ibu hamil dan menyusui. Akhirnya tiba di penghujung acara, kita harus berpisah nih dok.
Berpisah untuk saat ini aja ya, Berpisah tapi untuk ketemu saat lagi ini. dong. Oh dong, ini kan hanya di acara podcast saja Podcast kita Hermina. berpisah. Sebelumnya terima kasih banyak Dokter Ya, Feby sama-sama. untuk ilmunya, untuk sharingnya, untuk info-info lainnya yang terkait dengan ibu hamil dan ibu menyusui ketika bulan puasa itu harus seperti apa gitu ya Dok ya. Saya Nanti juga berterima kasih kepada podcast Hermina, terutama Bu Meka Afifi. Sudah seru sekali pembicaraan hari ini. Iya, harus dibahas soalnya Dok, karena kan memang ini adalah tema yang paling penting ya Dok ya, Iya, alhamdulillah pas banget gitu dengan keadaan maksudnya bulan Ramadan sekarang ini. ya. Nah, sahabat Hermina, ikuti terus Hermina Podcast untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.